Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan Alkitab sesuai dengan tema dan bacaan yang harus kita baca. Keluaran 20 kita baca ayat 15 sampai 17. Keluaran 20 ayat 15 sampai 17. Kemudian surat Rasul Paulus pada jemaat Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tolonglah kami umat-Mu untuk membaca dan mendengarkan sabda-Mu hari ini. Secara khusus pada kebaktian yang terakhir di jemaat-Mu GKI Keluaran Baru ini, dalam rangka mengakhiri bulan keluarga 2013. Pada saat ini kami teduhkan diri sejenak, dan kiranya keberkenan untuk menyapa kami lewat firman-Mu yang akan dibacakan dan diberitakan oleh para hamba-Mu. Berilah agar kami yang membaca, yang memberitakan, dan yang mendengarkan sama-sama mentaati firman-Mu, dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh segi kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluaran 20 ayat 15 sampai dengan 17, demikian bunyinya. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema besar bulan keluarga kita yang hari ini akan diakhiri kegiatannya, tetapi kiranya semua pesan-kesan yang kita lewati lewat berbagai bentuk kegiatan dapat menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalankan kehidupan keluarga masing-masing dan bersama-sama sebagai keluarga yang menopang atau mendukung kehidupan gereja. Bagian itu akan nanti diuraikan pada bagian akhir ketika kita akan menarik penerapan atau aplikasi daripada khotbah hari ini. Secara renungan saudara sudah baca, dan kalau itu renungan cukup jelas, tetapi mari kita memperkaya apa yang kita dengarkan dari bacaan Alkitab dan juga khotbah hari ini. Tema sudah dengarkan, keluarga sebagai penopang gereja, yang dipusatkan pada Keluaran 20. Intinya adalah hukum Tuhan yang dihitung-hitung 10 bagian. Bagian pertama sampai dengan keempat adalah untuk Tuhan, yang kelima sampai dengan yang ke-10 adalah untuk manusia dan sesamanya. Hari ini kita mengambil bagian kedua dari manusia dan sesamanya. Karena itu secara sengaja saya memperkaya dengan membaca Keluaran pasal 20 ayat 15 sampai 17. GKI Keluaran Baru adalah juga masih menjadi bagian dari GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah.
buku pegangan tumbuh dalam Kristus masih menjadi bahan dasar pembinaan katekisasi di gereja-gereja kita. Tadi sudah disebutkan, saya dari GKI Kuitang, tidak lain yang adalah juga induknya atau ibunya GKI Kebayoran Baru, anak pertama GKI Kebayoran Baru dari GKI Kuitang. Supaya kita saling mengenal, sebelum dibagi kelasisnya tentu menjadi satu dan berkegiatan. Berulang kali saya mampir ke sini, tapi sudah berbagi klasis dan sudah emeritus 13 tahun yang lalu. Ya, hari ini terima kasih bahwa dimungkinkan untuk melihat saudara-saudara lagi. Dan pada umumnya wajah yang lama ingat wajahnya, tapi namanya sudah lupa, namanya sudah emeritus. Tapi ada juga wajah-wajah baru, kader-kader baru, khususnya kaum muda yang sedang bertumbuh dan berkembang. Mari kita coba masuki bagian firman Tuhan ini. Tadi sudah disebutkan dalam pasal 8, tumbuh dalam Kristus, menguraikan tentang apa yang menjadi dasar renungan atau khotbah hari ini. Di sana katakan Tuhan Allah memanggil umatnya untuk hidup yang didasari oleh kejujuran, kebenaran, dan keadilan dengan sesama. Kemarin saya masih berbicara dengan para katekisan, bukan kebetulan, tetapi Tuhan persiapkan lewat ini juga, supaya juga berbagi dengan saudara-saudara. Dan dalam apa yang diuraikan panjang lebar, satu pasal ini 3 bagian yang isinya jelas. Berpikir, berkata, jujur. Berpikir, berkata, dan berbuat kebenaran. Berpikir, berkata, dan berbuat adil. Itu kiranya sari-sari dari yang menjadi dasar pembahasan bagian ini. Tentu dapat ditarik dalam berbagai bentuk. Saya ingin mengatakan, kalau bicara tentang jujur ini merupakan barang langka. Tidak disangkal bahwa benar, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya banyak kali kita berusaha untuk jujur sedapat mungkin. Tapi kerap kali kita tergoda untuk melakukan hukum yang selanjutnya, berdusta, berbohong, dan selanjutnya. Ada sebuah contoh, minggu yang lalu saya dapat sebuah berita yang menyampaikan, atau katakanlah sebuah renungan, yang dalamnya menguraikan tentang seorang bapak yang namanya Rahmat. Mungkin ada bapak yang nama Rahmat di sini? Atau saudara yang namanya Rahmat di sini? Tidak apa-apa, nggak usah dicari siapa Rahmatnya. Tapi bapak Rahmat ini dikatakan orang langka. Mengapa si bapak Rahmat dikatakan orang langka? Dari tugas dinasnya ditugaskan ke Jepang bersama dengan teman-temannya. Di Jepang mereka dijamu sebagai tamu dari negara yang terhormat, negara Indonesia. Segala-galanya diberikan sebagai jamuan. Tetapi ada satu jamuan yang tidak berani dijamah oleh Bapak Rahmat ini. Karena ia tahu bahwa namanya Rahmat, oleh rahmat Tuhan, oleh karunia Tuhan, ia dilahirkan, dibesarkan, hidup dalam keluarga yang dirahmati oleh Tuhan. Sebab itu kalau dia harus menjamah yang seharusnya tidak menjadi berkat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang lain sekitarnya, ia tidak berani. Karena cepat-cepat ia telepon ke rumah, ke ibu, istri, dan anak-anak. Tolong doakan. Ada godaan besar. Hari ini jamu sebagai tamu, tapi jamuannya all in. Bapak Ibu tahu all in ini segala-galanya. Ya jujur, istri tanya, apa jamuan apa? Makanan apa ingin? Pokoknya mama tahu sajalah. Ini jamuan barang yang haram, terlarang, tidak boleh jamah oleh Bapak. Doakan. Ibu dan anak-anak yang berdoa supaya tidak tergoda bapak ini. Lalu semuanya teman-temannya menikmati barang yang disebutkan dalam tanda kutip ini haram ini.
Tapi Pak Rahmat ini berusaha sedapat mungkin ia tidak lakukan, ia tidak menikmati itu. Lalu di besok harinya teman-temannya bertanya padanya, "Rahmat, jangan sok saleh kau." Kata orang Indonesia kan, jangan sok saleh. Ya memang saya bukan sok saleh, tetapi apa yang disuguhkan itu tidak menjadi berkat untuk saya, untuk istri, untuk anak, apalagi untuk negara yang mengutus saya ke sini. Lalu dia dikucilkan oleh teman-temannya, dia dijauhi. Ya udahlah, orang saleh dan dirimu sendiri. Ya memang itulah konsekuensi dari kejujuran. Mengapa? Karena dia berjawab pada teman-temannya, "Istri, anak, bahkan bangsa jauh dariku. Tapi yang di atas, lihat siapa Anda dan siapa saya. Kalau harus menjamah yang bukan haknya, saya tidak berani untuk melakukan." Kiranya hal ini jelas bagi kita. Tidak ada maksud apa-apa di dalamnya, tapi mari kita mawas diri. Kejujuran yang kerap kali justru harus mahal dibayar. Konsekuensinya juga menuntut berani di tengah-tengah yang tidak jujur untuk mengatakan yang jujur. Dan untuk mengatakan yang jujur harus ditopang oleh hukum selanjutnya, yaitu jangan berdusta. Memang kadang-kadang kita ingin jujur, tapi dusta lebih tampil ke depan untuk menutupi kekurangan kelemahan kita. Dan bahkan juga kalau tidak ditopang dengan baik juga, jujur kadang-kadang juga dikelahkan oleh karena keinginan kita yang memang tidak semua keinginan itu tidak baik. Dikatakan keinginan yang jahat, keinginan yang tidak baik, yang tidak berkenan pada Tuhan dan tidak menjadi berkat. Sebab itu saya gambarkan begini. Di Jakarta kita tahu di jalan-jalan raya, juga di taman-taman dari pertamanan, mengupayakan di tempat tertentu ada ditanam pohon tertentu disemai, tapi kemudian diangkat dari sana, ditanam di jalan-jalan protokol atau di taman-taman, tujuannya memberi penghijauan dan perlindungan bagi masyarakat Jakarta khususnya. Tujuannya baik, tetapi pohon itu tidak akan tegak berdiri kalau tidak ditopang. Oleh karena itu, coba perhatikan apabila ada pohon ditanam, baru ditanam, minimal ada topangan. Ada kayu atau bambu yang menopang supaya tegak berdiri pohon yang baru ditanam. Saya kira ini tidak asing bagi kita yang ada Jakarta dan sekitarnya. Mengapa? Ilustrasi untuk menggambarkan kejujuran hanya mungkin dapat dilakukan dengan benar, karena saya katakan berpikir berkata yang jujur akan ditopang oleh berpikir berkata yang benar dan juga berpikir berkata yang adil. Di luar itu pasti menyakitkan bagi diri sendiri, mengganggu orang lain, bahkan tidak memuliakan Tuhan. Nah, sebab itu saudara, apa yang diberikan Tuhan? Hukum pertama sampai hukum keempat adalah semuanya untuk Tuhan. Hukum 5 sampai dengan 10 adalah untuk sesama, dalam membangun relasi hubungan kita mulai dari diri, dari keluarga, dan juga tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, khususnya untuk gereja, hidup bergereja. Bagaimana membangun persekutuan itu indah, kesaksian dan pelayanan kita indah, jika tidak dilakukan dengan jujur, benar, dan adil. Dan itu yang Tuhan minta untuk kita renungkan dan kita hayati, kita lakukan. Betapapun kegiatan bulan keluarga sudah berakhir, tetapi makna dari bulan keluarga ini kiranya menjadi berkat untuk kita. Nanti bagian akhir ada sebuah sharing yang baru saja menemani atau mendampingi sebuah tim yang melakukan tugas pelayanan di daerah selama 10 hari pada 2 minggu yang lalu. Saya akan berbagi berkat dengan sana.
yang di dalamnya juga hadir dalam rangka bulan keluarga. Di daerah itu ada terbagi dalam berbagai daerah, dan kan itu ditampilkan nuansa-nuansa dari berbagai etnis yang ada di wilayah itu, dan dimodifikasi demikian rupa sehingga penampilannya semuanya dipersembahkan untuk Tuhan lewat penampilannya, lewat aksesorisnya, lewat semua yang dilakukan oleh jemaat tiap hari berganti nuansa-nuansa. Tujuan dan maksudnya adalah membawa kesan dan pesan untuk menumbuhkan rasa cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita lanjutkan dari nas kita yang kita baca, khususnya Keluaran 20 ayat 15, yang mengatakan pada kita kasih menjadi dasar bagi kita untuk menghargai dan menghormati milik sesama. Menghargai dan menghormati milik dalam arti hak pribadi, hak asasi setiap orang. Dan hak itu bukan dari dirinya, tapi hak itu diberikan oleh Tuhan melalui orang di sekitarnya untuknya. Ambillah contoh di rumah. Bapak ibu pasti punya kamar, tapi bagi putra dan putri pasti disediakan kamar masing-masing. Itu dalam relasi hubungan keluarga. Apabila bapak atau ibu perlu sesuatu pada kamar putra atau putrinya, minimal sopan santun harus pamit pada yang punya kamar. Ini hanya contoh. Tapi kerap kali, sadar tidak sadar, mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang justru mengganggu dalam relasi-relasi kita. Apabila mungkin orang tua, ayah atau ibu merasa bahwa itu rumahnya dan segala-galanya ada padanya, dia melakukan sesuatu tindakan yang seringkali menyakitkan orang yang paling dekat dengan dirinya, itu anak-anaknya. Apapun lewat tangan bapak ibu yang telah dipercayakan serahkan menjadi milik haknya pribadi, putra atau putrinya, itu mari kita belajar menghargai dan menghormati. Kelihatannya simpel sederhana, tapi kadangkali kita lakukan dengan tidak bertanggung. Itu dan akan lebih luas lagi dalam tugas tanggung jawab kita, dalam berbagai bidang tugas kita. Kalau kita lakukan seperti itu, tentu akan menyakitkan satu yang lain. Dan itu yang terjadi dan bangsa yang besar ini. Mari sebagai gereja Tuhan kita mawas diri. Dimanapun, kapanpun kita ditempatkan, perlu kita sadar bahwa ada hak yang memang sudah diberikan pada kita, hak. Dan Alkitab mengatakan, hiduplah cukup dengan apa yang ada padamu. Apabila inginkan sesuatu dengan orang lain, minimal harus ada juga tata caranya bagaimana harus mengambil sesuatu secara terhormat. Dan karena itu mau mengatakan pada kita, Tuhan Yesus justru mengatakan hukum pertama sampai hukum keempat segala-galanya untuk Bapa di sorga. Tapi hukum kelima sampai dengan ke-10 dirumuskan dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi orang paling dekat, suami, istri, orang tua dan anak, harus lakukan seperti untuk diri sendiri. Karena kita tidak pernah ingin disakiti, tidak dihargai oleh orang-orang dekat dengan kita. Dalam keluarga, apalagi dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan yang lebih luas dalam masyarakat dan bangsa. Kalau semua orang melakukan itu dengan baik, indah sekali. Tadi ada mantu saya baru pulang dari tugasnya, membawa murid-muridnya ke Wonosobo. Lalu di sana mereka semacam nginap di rumah dan lainnya. Tapi ada tempat dipusatkan supaya juga semua HP dan segala macam itu yang berharga itu ditaruh tempat tentu. Tapi sungguh indah bahwa tidak ada gangguan apa, curi atau apapun tidak ada di sana. Mengapa? Karena mereka telah membangun kepercayaan
Masyarakat sekitar telah percaya apapun yang dititipkan di tempat itu tidak boleh dekati dan dijamah oleh siapapun yang bukan hak dan bukan miliknya. Luar biasa. Berarti tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita masih ada orang yang bisa dipercaya. Belajar untuk menghargai harkat dan martabat orang lain, harta milik orang lain, haknya orang lain. Kalau itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, amat indah. Yang mestinya juga dilakukan oleh gereja. Kita dipanggil untuk melakukan hal itu. Enggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Mulai dari diri, mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kalau kita berpikir, kita berkata, kita melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain, sebenarnya mengganggu, menyakiti diri kita sendiri. Jadi hukum ini, Yesus mengatakan, hukum kasih yang kedua sama itu. Intinya adalah kalau kita mengasihi diri, mestinya mengasihi orang lain, atau mengasihi orang lain seperti diri sendiri dan tidak ingin pernah disakiti. Marilah kita melakukan, dasarnya adalah kasih. Karena saudaraku, bagian berikutnya adalah dalam Efesus. Mari saya bacakan ayat 8 tadi dibaca dari Efesus 4. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Perhatikan dengan baik-baik. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Apa yang mengatakan sini? Pemahamannya, barangkali mungkin kita pernah mencuri. Kalau pernah melakukan mencuri, mengambil, merampas, mengambil dengan tidak hormat, kembalikan pada tempatnya yang seharusnya. Kalau pernah mencuri, orang mencuri karena tidak mengenal Allah menurut Paulus. Tapi kalau orang sudah kenal Allah, tidak mungkin dia melakukan hal itu, sebab diberi nasihat yang positif. Selanjutnya, tetapi hendaklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Membagi sesuatu dengan orang berkekurangan amat indah. Dan dibagi dari apa jerih lelah yang dihasilkan oleh perbuatan tangannya. Dasarnya adalah kasih. Bagian ini mengatakan pada kita, Roh Kudus mampukan manusia baru untuk menampilkan karakter Kristus. Roh Kudus mampukan orang yang percaya, orang beriman, orang Kristen untuk melakukan, menampilkan karakter Kristus. Karakter Kristus adalah kasih. Ketika kita melakukan sesuatu di luar kasih, bukan orang Kristen. Mari kita mawas diri dalam hal ini. Seharusnya, Paulus mengatakan, dengan sadar Paulus menulis, manusia sebelum mengenal Kristus, ia bukan milik Kristus dan ia melakukan berbagai perkara di luar kehendak Tuhan. Tapi setelah ia mengenal Kristus, dan kata lain, ia dikenal Kristus, mestinya ia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi. Karena itu saudara, kalau membaca dari bagian itu sampai dan akhirnya, ada yang dendam, ada yang marah dan lainnya, tapi jangan simpan kemarahan selanjutnya. Bahkan dinasihatkan saling mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Minggu lalu saya masih ingat seorang khotbahnya tentang Lukas 18, seorang janda yang terus menerus datang meminta haknya kepada hakim yang lalim. Nanti lihat di rumah, Lukas 18 ayat 1-8 berbicara tentang seorang janda yang terus menerus datang dan mengganggu sang hakim. Yang pada akhirnya hakim yang lalim ini toh pada akhirnya memberikan apa yang diberikan atau dimintakan oleh si janda itu. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan orang-orang seperti janda, yatim piatu, mereka itulah orang-orang yang lemah yang seharusnya diberikan haknya oleh siapa yang diberikan tugas dan tanggung jawab. Hadirin saudara dan saya, kalau merasa lebih ada orang-orang seperti itu, mereka punya hak dan mereka minta ketika kita melakukannya,
waktunya nanti, ingat waktunya nanti Tuhan tidak bertanya pada mereka, tapi bertanya pada Anda dan saya, apakah mereka sudah diberikan haknya sebagai orang-orang yang tidak berdaya, tidak mampu dalam hidup ini. Saya yakin kekuatan baru luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan kita hanya memberikan pada mereka-mereka yang menyenangkan, tetapi mungkin ada juga tersisih. Ada mereka juga terlupakan di tengah-tengah kehidupan kita bersama sebagai jemaat dalam membangun persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita. Mungkin keluar luar biasa, tapi ke dalam. Jangan sampai ada orang menangis di sekitar kita karena tidak menerima haknya. Ingatlah para janda, yatim piatu dan orang-orang miskin. Tuhan Yesus pernah berkata, orang-orang miskin selalu ada padamu. Mengapa? Dengan demikian Tuhan meminta pada kita supaya ulurkan tanganmu untuk menolong mereka yang sedang meminta haknya. Mereka punya hak dan mereka minta. Itu sebabnya dalam Lukas itu kalau hakim lalim saja, itu sebagai perbandingan dengan Allah yang Maha Kasih itu apapun. Dalam Matius 6 dalam doa dikatakan bahwa kalau minta roti tidak diberikan batu, minta ikan tidak diberikan kalajengking. Artinya apa? Apa yang kita minta didengar oleh Tuhan dan diberikan. Lewat siapa? Lewat tangan Anda dan saya untuk menolong mereka, mengungkapkan kasih Bapa yang demikian luar biasa, mau menolong mereka yang berkekurangan. Mari kita melihat firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukan hal itu. Sebab itu Paulus mengatakan bahwa hanya mungkin kalau Roh Kudus bekerja membarui seluruh keberadaan kita, sikap hidup kita dari manusia yang lama yang ditinggalkan dan mengenakan manusia yang baru, melakukan apa yang menjadi karakter Kristus, kehendak Kristus, yaitu memuliakan Bapa di sorga. Dari bagian ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk sebuah sharing aplikasinya, sebuah penerapan yang tadi saya sudah singgung di depan, yang minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu dalam satu pelayanan selama 10 hari kami melayani di Nusa Tenggara, di kotanya, dan kemudian menyeberang ke pulau dan di daerah yang sangat terpencil. Ya memang di sana nggak ada apa-apanya, hanya bertemu dengan gereja. Dari gereja itu satu klasis 517 mata jemaat dilayani oleh 12 pendeta dan mereka melakukan tugasnya dengan setia. Dan mereka tidak pernah dikunjungi oleh orang-orang apalagi yang dari Jakarta. Sebab itu tim yang saya dampingi adalah berawal dari sebuah komitmen dilakukan pada tahun 2008, berarti sudah 5 tahun yang lalu di Bali. Dahulunya tahun 60-an itu para mahasiswa yang studi Jakarta berbagai bidang, entah itu pendeta, entah itu pendidikan, entah itu pengusahaan, atau dokter dan macam-macam bidang. Kemudian itu menyebar. Ada yang di luar negeri dalam berbagai fungsinya, ada juga dalam negeri dan masing-masing tugas. Setelah sekian lama, mengingat 40-an tahun yang lalu, kemudian ada sebuah retret di Bali. Semacam nostalgia mengingat dulu bagaimana. Tapi kemudian sampai komitmen, apa cukup tiap kali kita bertemu hanya hanya nostalgia, atau ingin kita buat sesuatu di usia senja, rata-rata sudah 60-an tahun ke atas. Lalu sebuah komitmen mengatakan, kami ingin membantu gereja-gereja. Lalu jalurnya bagaimana? Dan segala-galanya. Dia mengatakan dari kita, oleh kita, untuk gereja. Dari berbagai denominasi, mereka berkumpul. Tapi mereka tahu sopan santun ketika masuk kepada wilayah tertentu, entah gereja, entah pemerintah setempat, ada jalur-jalur minimal. Orang Jawa bilang kulunuhun dulu. Dan itu lempuh, dan tidak ada masalah dilakukan. Dan kelompok ini komitmen tidak hanya lakukan khotbah dan lainnya, tetapi holistik.
yaitu penyegaran iman, memberikan semangat dan gairah pada jemaat yang dikunjungi. Tetapi sekaligus juga ada medis, ada dokter umum yang membawa obat sendiri, biaya sendiri, transport sendiri, bawa sendiri, dan melayani sendiri. Dan yang teristimewa ada dokter gigi. Kalau Jakarta tinggalkan tugas 1 minggu saja, ruginya udah luar biasa. Tapi dokter yang muda ini baru usia 30-an, dia ikuti ibunya juga, orang tuanya sudah lanjut usia, dia melakukan tugas dengan sukacita, dengan rela. Dia membawa perlengkapan yang sangat canggih sampai pada dokter gigi. Dia bawa semua, cabut gigi hanya pasang satu meja, daftar nama, kemudian cabut gigi, dan banyak orang takut dicabut giginya. Tetapi dokter karena keahliannya dia lakukan dengan dia, kemudian orang pulang dengan senang. Dokter umum memberikan obat, tidak hanya sampai di situ, juga berkomitmen. Kalau di hotline pulang dengan lapar, maka ada juga sembakonya. Sembakonya untuk siapa? Untuk mereka yang disebutkan tadi, yang janda miskin dan gereja yang tahu siapa yang layak menerima hak itu. Kemudian juga khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, khususnya tentu supaya mereka tidak berpikir macam-macam tentang pakai yang bagus dan lainnya, akan berbuat dosa, maka ya dari hati ke hati mereka ingin berbagi sesuatu, dibagikan pada mereka. Untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan lainnya, diberikan sesuatu untuk mereka dalam membangun iman mereka dan pertumbuhan mereka. Dan selanjutnya juga bahwa mereka ditolong ya dengan disebutkan istilah pakaian layak pakai untuk mereka yang berhak menerima. Itu disebutkan dalam pelayanan holistik. Dan itu sangat menyukakan hati. Dan jemaat mengatakan bahwa mereka tidak pernah dikunjungi. Yang dikunjungi pada umumnya di kota provinsi atau di kota kabupaten. Jemaat ini tidak pernah dikunjungi. Mereka berterima kasih bahwa Tuhan berkenan melawat mereka lewat tim ini. Segala-galanya dari tim ini, oleh tim ini menjadi berkat karena kasih Tuhan kepada jemaat. Dan itu saudaraku, untuk menerapkan dan terima kasih tadi pagi ada SMS masuk kepada kami. SMS-nya demikian: perbuatan baik tidak akan hilang. Siapa menabur rasa hormat akan menuai persahabatan, dan siapa yang menanam kebaikan hati akan memetik kasih. Yesus adalah sumber kasih. Jika Yesus diam di dalam hati kita, maka kita akan mampu mengasihi sekalipun itu adalah musuh kita. Karena kasih dapat menutupi segala bentuk dosa, amarah, dan lain-lain. Selamat hari Minggu, sahabat-sahabat dalam kasih Kristus, termasuknya GKI Kebayoran Baru. Tuhan memberkati kita. Amin.